mikroampere misalnya. Di dalam satuan mikroampere, saking kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas bab 2. Bab 2 ini adalah prinsip kerja. Prinsip kerja galvanometer. Nah, galvanometer ini adalah suatu basic ukur atau alat ukur yang menjadi dasar dibuatnya sebuah ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Nah, dasarnya dari sini. Jadi prinsip kerjanya adalah menggunakan elektromagnetik. Prinsip elektromagnetik artinya menggunakan magnet di situ, kemudian ada kumparan, kemudian dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan namanya gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini akan membuat kumparan itu semakin meregang. Nah, di kumparan tersebut ditaruhlah jarum. Ya, jarum kalau suatu kumparan itu meregang karena ditarik oleh gaya Lorentz, maka dia akan membuat jarum tersebut juga akan semakin bergerak dari kiri ke kanan. Itu aja sebenarnya jadi anunya. Itu saja. Jadi galvanometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat kecil. Fungsi galvanometer ini mengukur arus listrik yang sangat kecil. Nah, sekecilnya biasanya mikrometer dia, mikroampere maksudnya. Jadi dalam satuan mikroampere, saking kecilnya. 1 mikro itu kan sama dengan 10⁻⁶. Ya. Nah, dengan adanya, jadi dia menggunakan prinsip kerjanya adalah itu menggunakan konsep elektromagnetik. Ya, di mana ada listrik dialirkan, di mana dalam listrik tersebut melalui kawat yang dibentuk dalam bentuk kumparan, kemudian ditaruhkan medan magnet atau berada di dalam medan magnet, maka akan muncul arus gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Makanya prinsip kerja dari galvanometer itu menggunakan momen koppel. Jadi karena dia berputar, maka itu disebut dengan momen gaya atau momen koppel. Jadi kalau suatu benda diberikan gaya, kalau dia bergerak lurus, itu namanya gaya. Gaya yang diberikan namanya force atau gaya. Kalau benda itu diberikan gaya kemudian dia berputar atau berotasi, maka gayanya tersebut dengan momen koppel atau momen gaya. Itulah yang terjadi di prinsip kerja ini. Jadi dia menggunakan momen koppel. Ya, galvanometer. Ya, makanya rumusnya torsi ini momen gaya. Rumusnya untuk sebuah galvanometer torsi sama dengan B I kali A kali N. Ya, B-nya ini adalah medan magnet, I-nya ini adalah kuat arus listrik, A-nya ini adalah luas penampang dari kumparan, dan N ini adalah banyaknya kumparan. Sehingga samaannya menjadi torsi sama dengan K kali theta, di mana K theta sama dengan N B I kali A. Maka tau theta sama dengan N BI kali A dibagi dengan K. Jadi
tulis NB dibagi dengan K dikali I. Ini dikali I. Nah, ini konstanta, maka ditulis sebagai S. S ya. Nah, ini disebut S ini disebut sebagai kepekaan galvanometer. Kepekaan arus galvanometer. Ya. Nah, ada istilahnya. Nah, dalam ketika dia menyimpang jarum pada galvanometer tersebut, maka ada namanya simpangan terjauh, ya, atau disebut dengan, maka pada saat simpangan terjauh berarti arus yang terukur adalah arus maksimum, dan theta yang terukur adalah theta maksimum, di mana I disebut dengan FSD atau theta FSD. Ini adalah arus pada full scale deflection. Jadi penyimpangan skala paling besar, itu namanya full scale deflection. Nah, cara menghitungnya ada di sini, ada di contoh soal halaman 11 yang di buku. Misalnya suatu galvanometer mempunyai arus listrik defleksi penuh sebesar 10 mA. Berapakah sudut apabila arus listrik yang mengalir itu 5 mA? Contoh. Ya, ini misalnya diketahui IFSD 10 mA. Berarti kalau simpangan terjauh itu ingat, ini nilainya 90 derajat, ini sudah konstanta. Ini simpangan terjauh, ya ini bisa tergantung dari soal nanti. Simpangan terjauh, tapi biasanya untuk sebuah galvanometer, simpangan terjauhnya dalam satuan mikroampere. Tapi di sini kita sudah diketahui FSD-nya 10 mA. Nah, ingat kalau dia simpangan arus yang pada simpangan terjauh, maka theta-nya 90 derajat. Kemudian jika arus yang terukur adalah 5 mA, berapakah theta-nya? Ya, kita gunakan persamaan ini. Maka caranya kita bandingkan ya ini. Kita bandingkan IFSD per I sama dengan theta FSD dibagi dengan theta, dibandingkan biasa. Nah, ini 10 mA dibagi 5 mA sama dengan 90 derajat dibagi theta. Nah, ini kita saling bagi. Ini 2, 90 derajat dibagi theta kali silang, theta sama dengan 90 derajat dibagi 2, theta sama dengan 45 derajat. Begitu. Ini tolong dipelajari lebih lanjut. Latihan soal di halaman 12. Nanti kita akan bahas bab 3, aplikasi galvanometer pada ampermeter dan voltmeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.